Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Rekan-rekan sekalian, pada episode kali ini, kita bersama-sama akan membahas suatu tema, yaitu weak link. Mungkin ada dari antara kita yang sudah cukup familiar dengan istilah ini. Tetapi mungkin ada juga dari antara kita yang masih merasa asing. Lalu, apa sebenarnya weak link itu? Apakah tautan yang lemah? Atau hubungan yang lemah? Sebelum membahas lebih lanjut apa itu weak link, mari kita coba mengingat-ingat terlebih dahulu. Rekan-rekan pernah tidak bertemu dengan orang yang sangat menyebalkan di dalam suatu kelompok atau dalam suatu komunitas? Misalnya ketika rekan-rekan diperhadapkan dalam suatu kelompok belajar atau di dalam suatu kelompok di dalam mengerjakan tugas sekolah. Ketika rekan-rekan dan beberapa anggota kelompok yang lainnya sudah berjuang dengan sangat ekstra, mati-matian dalam mengerjakan tugas tersebut. Tetapi ternyata di dalam kelompok kalian terdapat seorang teman kalian yang sangat menyebalkan, yang selalu mengganggu ketika kalian sedang mengerjakan tugas. Atau ketika kalian sudah berusaha sedemikian rupa supaya tugas ini dapat menghasilkan hasil akhir yang baik. Tetapi karena terdapat seorang teman dalam kelompok kalian yang membuat kesalahan fatal, maka seluruh kelompok kalian harus menerima konsekuensinya. Entahkah itu mendapat pengurangan nilai atau hukuman. Pasti sungguh menjengkelkan, bukan? Rasanya ingin marah, kesal, kecewa, sedih, semuanya bercampur aduk. Nah, kira-kira sejauh ini, apakah sudah ada yang menangkap apa itu weak link? Ya, weak link merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk seseorang yang menyebalkan dan biasanya merupakan pengganggu atau penghalang di dalam suatu kelompok. Biasanya ketika anggota kelompok yang lain sudah berusaha habis-habisan untuk mencapai tujuannya, seseorang ini yang justru menjadi penghalang dalam mencapai tujuan tersebut. Seperti ada peribahasa yang mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Karena satu orang ini, tujuan utama seluruh kelompok menjadi rusak dan tidak tercapai. Rekan-rekan, kondisi seperti ini ternyata juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Dikisahkan di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-6, ketika bangsa Israel ingin menaklukkan kota Yeriko, Tuhan memberikan perintah untuk menjaga diri dan jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk dimasukkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan, seperti emas, perak, serta barang-barang tembaga dan besi, supaya tidak membawa kemusnahan dan kecelakaan atas perkemahan bangsa Israel. Namun kemudian di dalam Yosua pasal yang ke-7, setelah orang Israel menaklukkan Yeriko, maka orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan tersebut. Adapun Akan dari suku Yehuda yang mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan tersebut. Sehingga hal ini membuat Tuhan murka terhadap orang Israel. Ketika Yosua menyuruh orang dari Yeriko untuk mengintai kota Ai, pengintai-pengintai tersebut mengatakan bahwa tidak perlu supaya seluruh bangsa pergi untuk menggempur kota Ai. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang saja yang pergi, sebab orang-orang di sana sedikit. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang ke kota Ai, tapi kemudian mereka justru dipukul mundur, dan kira-kira ada 36 orang yang tewas. Sehingga kejadian ini membuat bangsa Israel menjadi tawar hati. Bahkan Yosua, pemimpin bangsa Israel saat itu, sampai mengoyakkan jubahnya, meratap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Singkat cerita, Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa orang Israel telah berbuat dosa karena mengambil, mencuri, dan menyembunyikan sesuatu dari barang-barang yang telah dikhususkan tersebut. Hal inilah yang membuat orang Israel kalah dan Tuhan tidak akan menyertai mereka sebelum barang-barang yang telah dikhususkan itu dijauhkan dari antara mereka. Dan barang siapa yang didapati menyimpan barang-barang tersebut akan dibakar dengan api beserta segala sesuatu yang ada padanya. Maka kemudian Yosua menyuruh orang Israel tampil suku demi suku, kemudian kaum demi kaum, lalu seorang demi seorang, hingga didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda.
Setelah Akan mengaku bahwa dialah yang mengambil dan menyembunyikan barang-barang yang telah dikhususkan tersebut, maka Yosua beserta seluruh Israel mengambil barang-barang tersebut beserta segala kepunyaan Akan, termasuk anak-anaknya, untuk dibawa ke lembah Akor. Dan seperti yang diperintahkan Tuhan, maka seluruh Israel melontarinya dengan batu dan semuanya itu dibakar dengan api. Rekan-rekan, dapat kita lihat, oleh karena pelanggaran seorang Akan, maka seluruh Israel juga yang kena getahnya. Tujuan utama orang Israel untuk membinasakan Ai menjadi tidak tercapai, bahkan harus memakan korban. Kondisi serupa mungkin juga pernah atau akan kita alami, dan untuk menghadapinya bukanlah sesuatu hal yang mudah dan mengenakan. Kita bisa saja dengan mudah tersulut emosi, sedih, kecewa, geram, dan sebagainya. Memang ini merupakan respons yang wajar terjadi. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana tindak lanjut kita setelah menghadapi situasi-situasi demikian. Apa yang akan kita lakukan? Alih-alih mencari Tuhan dan mencari cara untuk menolong teman kita tersebut, terkadang justru kita malah memusuhinya, tidak ingin lagi berteman, bahkan melihat mukanya pun tidak. Kita lebih sering menghakimi berdasarkan pikiran, perasaan, serta emosi kita pada saat itu. Rekan-rekan sekalian, bukankah di dalam Lukas pasal yang ke-6, Yesus mengajarkan kita untuk jangan menghakimi dan jangan pula menghukum sesama kita? Kita tidak pernah tahu apa yang sedang dialami oleh teman kita, bagaimana kondisinya saat itu, dan bagaimana kepribadiannya. Daripada kita menghakimi dan memusuhi teman kita, bukankah alangkah lebih baik jika kita merenung dan mendoakannya? Seperti Yosua yang meratap dan mencari kehendak Tuhan, dan kemudian kita mencari cara bagaimana kita dapat menolong teman kita, serta berusaha memahami kondisinya yang memang kepribadiannya berbeda dengan kita. Bukankah kita sebagai orang Kristen justru dipanggil untuk saling membangun, menumbuhkan, dan mempertajam? Seperti yang tertulis dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oleh karena itu rekan-rekan, ketika kita diperhadapkan dengan seseorang dalam kelompok kita yang menyebalkan, yang membuat tujuan utama kelompok kita menjadi tidak tercapai, marilah kita senantiasa dengan rendah hati menolongnya. Bahkan jika bisa, hingga tercapai suatu perubahan dalam karakter serta kerohaniannya. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kita.